Wah. Salve, selamat pagi Ibu Bapak, saudari dan saudara sekalian. Bersama saya kembali Pastor Bartol Oyan dalam Renungan Harian Selimo Katolik edisi hari ini, 9 Juni 2025, pada peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Mari kita bersama-sama mengawali hari yang baru ini dengan mendengar dan merenungkan firman Tuhan sambil kita mempersembahkan intensi-intensi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra Tunggalmu yang dipaku di kayu salib, telah menegaskan Santa Perawan Maria bundanya untuk menjadi bunda kami juga. Semoga dengan pertolongan kasih-Nya, gerejamu semakin berbuah limpah dari hari ke hari, dan bersukacita dalam kekudusan anak-anaknya, serta mampu merangkul seluruh keluarga umat manusia. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu, dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian katanya kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus," supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah minum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari sahabat Selimo Katolik yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini, di bawah salib kita menemukan gereja yang lahir dari kasih. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan bersama, kita dihadapkan pada sebuah pemandangan yang memilukan, namun penuh makna rohani. Yesus yang tergantung di salib sedang menghadapi ajalnya, menatap ibunya dan murid yang dikasihinya. Di tengah penderitaan yang luar biasa, Yesus masih sempat memperhatikan mereka yang ia cintai. Dengan kata-kata penuh kasih, ia menyerahkan Maria kepada murid itu sebagai ibunya, dan murid itu kepada Maria sebagai anaknya. Di saat Yesus menanggung dosa dunia, ia juga menciptakan sebuah keluarga baru. Sebuah tanda bahwa kasih tidak pernah mati, bahkan di bawah bayang-bayang kematian. Saudara dan saudari, Yesus tidak hanya menyerahkan Maria kepada Yohanes, tetapi juga kepada kita semua. Tindakan ini melampaui hubungan biologis. Ini adalah tindakan teologis. Maria menjadi bunda dari semua orang yang percaya kepada Yesus. Di bawah salib, Maria tidak hanya menjadi saksi penderitaan putranya, tetapi juga menjadi lambang kehadiran gereja yang setia, yang tetap berdiri di tengah penderitaan dunia.
Salib yang tampak sebagai kekalahan justru menjadi tempat lahirnya persekutuan baru antara Allah dan manusia, antara manusia dengan sesamanya. Ketika lambung Yesus ditikam oleh tombak, mengalirlah darah dan air, tanda sakramen Ekaristi dan sakramen baptis, tanda kelahiran gereja. Yohanes dengan sangat simbolis mengajak kita melihat bahwa dari wafat Kristus, lahirlah hidup baru bagi gereja. Ini bukan sekedar narasi penderitaan, tetapi pernyataan iman bahwa gereja lahir dari cinta yang dikorbankan, dari luka yang menyembuhkan, dari hati yang terbuka bagi keselamatan umat manusia. Dalam penderitaan Kristus, kita menemukan panggilan untuk hidup sebagai umat yang saling mengasihi dan bersatu dalam tubuh Kristus. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Sebuah gelar yang menyatakan peran Maria bukan hanya sebagai ibu Yesus, tetapi juga ibu bagi seluruh gereja. Maria yang berdiri di kaki salib bukan hanya sebagai ibu yang berduka, tetapi juga perempuan yang setia, yang membuka diri untuk rencana Allah yang lebih besar. Ia menerima kita semua sebagai anak-anaknya, mendampingi gereja dalam perjalanan sejarahnya. Maka di bawah salib, bukan hanya gereja yang lahir, tetapi juga cinta keibuan Maria yang terus membimbing dan menyertai kita sebagai umat Allah. Di dalam Maria, Bunda Gereja, kita menemukan teladan iman, pengharapan, dan kasih yang tidak pernah padam. Tuhan memberkati kita. Mari kita akhiri renungan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, karena kemurahan-Mu, kami menerima janji penebusan dalam Ekaristi. Semoga dengan rahmat Roh Kudus yang Kau curahkan dan pertolongan Bunda Perawan Tersuci, gereja-Mu mampu menerangi segala bangsa dengan tekun mewartakan Injil. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, intensi-intensi kita, dan semua mereka yang kita doakan, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan dipelihara oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara, dengan ini renungan kita telah selesai. Pergilah, wartakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.